Nabi Muhammad dan Yesus mentuhankan Allah, makanya selamat. Nah, kamu mentuhankan manusia. Emangnya ada ucapan Yesus, kalau kamu ingin hidup yang kekal di surga, tuhankanlah manusia. Ada nggak? Yang ada tuhankanlah Allah. Selamat kan sudah bangkit, ya. Sudah selamat karena dia bangkit, hidup, makan ikan. Ya. Bukti bahwa dia hidup kembali, dia makan ikan goreng. Nah, lalu dia kembali mengutus para muridnya. Dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah dilimpahkan kepada aku. Kau bilang Yesus bangkit habis sesudah bangkit makan ikan goreng. Coba saya mau tanya, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Pasti berputar-putar nanti otak kau nih. Katanya kalau Tuhan itu tidak makan, kata orang Kristennya. Terus Yesus itu setelah mati, bangkit jadi Tuhan baru 100% katanya. Tapi kok makan ikan goreng gitu? Tuhan makan ikan goreng. Iya, semua manusia makan ikan goreng. Makanya Yesus bangkit makan ikan goreng. Oke? Bukti bahwa dia hidup. Dia selamat. Hidup sampai dia datang kembali menjemput orang-orang percaya. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Jadi, firman Tuhan saya mengambil sifat manusia menjadi jasad. Ada masalah. Tapi kalam Allah kamu menjadi orang pucat tak ada masalah. Macam tu. Pandailah kamu. Firman Tuhan mengambil sifat manusia, gimana kamu? Hah? Wong Yesus itu bayi, dilahirkan, oek-oek gitu. Terus kamu tuhankan bayi itu. Hah? Bukan firman itu, bayi manusia itu. Yang firman itu adalah wahyu yang Yesus terima, itu firman Allah. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku ya Allah, telah ku sampaikan kepada umatku ya Allah. Nah, dia menerima firman, bukan firman jadi dia. Gimana sih kamu? Yang tidak selamat itu Muhammad dan Allah SWT. Kenapa saya katakan? Baca Quran 1 ayat 5 dan 6. Allah SWT berfirman kepada Muhammad, hanya engkaulah yang kami sembah dan memohon pertolongan. Bukti bahwa Allah SWT-mu belum selamat. Ya, mohon pertolongan kepada Muhammad. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sesat. Quran Al-Ahqaf 56. Allah dan para malaikatnya juga mendoakan Muhammad, ya, supaya dia sembuh, supaya dia jangan mati, tetapi mati, gitu loh. Jadi umat Islam dianjurkan untuk memanjatkan doa selawat kepada Muhammad supaya dia selamat di akhirat. Nabi Muhammad dan Yesus mentuhankan Allah, makanya selamat. Nah, kamu mentuhankan manusia. Emangnya ada ucapan Yesus, kalau kamu ingin hidup yang kekal di surga, tuhankanlah manusia. Ada nggak? Yang ada tuhankanlah Allah. Selamat kan sudah bangkit, ya. Sudah selamat karena dia bangkit, hidup, makan ikan. Ya. Bukti bahwa dia hidup kembali, dia makan ikan goreng. Nah, lalu dia kembali mengutus para muridnya. Dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah dilimpahkan kepada aku. Ya, telah diserahkan kepada aku. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu, bukti Yesus selamat sebagai juru selamat. Dia terangkat ke surga, dia berjanji datang kembali menjemput orang-orang percaya, menyelamatkan orang-orang percaya. Bukti bahwa Yesus itu juru selamat. Nah kalau Muhammad, ya juru kematian, ya pemegang kunci neraka, makanya dia tetap di neraka, tidak bangkit-bangkit. Dia mau bangkit, mau mati, kayak tetap dia itu selamat karena mentuhankan Allah. Nah, kamu gimana mau selamat kalau mentuhankan manusia? Semua yang kamu kata tak ada dalil. Semua yang saya kata, saya beri dalil.
Semua yang kamu katakan itu mentuhankan manusia, gak ada dalil. Kalau Yesus mentuhankan Allah, banyak dalilnya. Yang goblok itu kamu, ya. Orang goblok mengikuti orang goblok pasti goblok, gitu loh. Makanya jangan sok-sok pintar kamu. Segoblok-gobloknya orang itu tidak akan mentuhankan manusia. Yesus itu pinter deh, itu menurut saya. Kenapa kok pinter Yesus? Karena dia mentuhankan Allah. Ya tentu bukan Allah negeri Mekah. Kalau Allah negeri Mekah itu kan tugu. Makanya kalian sujud menghadap tugu dan mencium batu. Jadi Allah negeri Mekah itu tugu. Terus Allah Tuhannya Yesus itu siapa? Ya Bapa tak tahu. Oke, kenapa kamu tidak mentuhankan Bapa itu, kamu mentuhankan Yesus? Hah? Sebelum dunia dijadikan, Yesus adalah Tuhan. Berbeda dengan Allah SWT. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau Yesus menciptakan, Quranmu mengatakan Yesus menciptakan burung. Nah, bukti bahwa Yesus itu pencipta. Otak kamu nanti pasti berputar-putar nanti. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ayo. Kau bilang Yesus bangkit habis sesudah bangkit makan ikan goreng. Coba saya mau tanya, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Pasti berputar-putar nanti otak kau nih. Katanya kalau Tuhan itu tidak makan, kata orang Kristen ya. Terus Yesus itu setelah mati, bangkit jadi Tuhan baru 100% katanya. Tapi kok makan ikan goreng gitu? Tuhan makan ikan goreng. Iya, semua manusia makan ikan goreng. Makanya Yesus bangkit makan ikan goreng. Oke? Bukti bahwa dia hidup. Dia selamat. Hidup sampai dia datang kembali menjemput orang-orang percaya. Nah, kalau Muhammad, jangankan makan ikan goreng. Bangkit dari kuburnya saja belum. Bagaimana dikatakan juru selamat? Saya lebih percaya Muhammad itu juru kunci neraka, ya, menunggu pengikut-pengikutnya bersamanya di neraka. Quran Maryam 71 dan 72. Nah iya, berarti Tuhanmu itu makan ikan goreng ya. Tuhan mana makan ikan goreng? Nah, itu artinya hebat Tuhan saya. Ya. Kalau Allahmu mana? Tidak bisa makan. Kelaparan di arsi sana. Wong mati kok hebat. Hebat saya dong, saya belum mati masih hidup. Nah sekarang Tuhanmu mana? Mati kan? Bangkit, bangkit gimana? Emangnya pocong? Ya, mati, bangkit dari kubur, jadi pocong. Terus kamu Tuhan kan gitu? Tak kasih tahu ya. Kalau Tuhan itu manusia, mati, terus bangkit. Ya udah jangan mati-mati lagi, terus berdakwah, "Woi, aku Tuhan, woi." Sampaikan. Enggak. Apa bedanya dengan pocong? Mati, bangkit jadi pocong. Terus hilang udah. Apa bedanya dengan itu? Seharusnya bangkit lalu dia berdakwah lagi, memperkenalkan bahwa dirinya Tuhan, bukan malah kabur seperti pocong. Iya, Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Oke? Yesus itu firman Tuhan yang jadi manusia atau Tuhan yang jadi manusia. Oh, jadi Yesus itu Tuhan seperti dewa bisa menjelma jadi manusia gitu. Yesus itu Tuhan yang maha kuasa, ya. Bisa turun menjadi manusia. Tuhan kuasa gimana? Wong menghidupkan Lazarus dia berdoa. Bahkan diberi kekuatan oleh malaikat. Kuasanya di mana? Wong dia punya Tuhan. Ajaran saja tidak punya. Ya, diberi Tuhannya. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Kuasa di mananya? Lebih kuasa saya belum mati sampai sekarang. Ayo.
firman Tuhan jadi manusia, ya. Dalilnya ada Yohanes 1 ayat 14. Ya, makanya dia makan ikan goreng. Firman itu Allah yang jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Di mana dalilnya ucapan Yesus? Saya ini bukan menerima firman, tapi firman jadi manusia. Ada nggak ucapan Yesus seperti itu? Kalau nggak ada, jangan diada-adakan. Saya kan tadi sudah katakan, raja yang mau menjadi hamba. Ya jelas, dia menghambakan diri. Oke? Pengutus yang menjadi utusan. Oh, jadi kamu punya Tuhan dan Tuhan itu menghambakan diri. Menghambakan diri kepada Tuhan yang mana? Nabi Yohanes Pembaptis sudah memperkenalkan Yesus. Tidak perlu lagi Yesus memperkenalkan diri ulang. Oke? Yohanes berkata, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Ialah yang menciptakan segala sesuatu, tanpa firman itu dunia tidak akan jadi. Ya. Bahkan kata Yohanes Pembaptis, ia lebih besar daripada aku, bahkan membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Nah, bukti bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Iya, Yohanes itu membuktikan, memperkenalkan bahwa dia, Yesus itu, masih di bawahnya Yohanes. Yesus, kamu saya baptis ya. Nah, oh ya, baptisku itu Yesus, pertobatan, biar kamu tobat, kan gitu. Masa Tuhan kamu dibaptis oleh Yohanes? Gimana itu? Yohanes berkata, seharusnya akulah yang dibaptis. Ya, lalu Yesus berkata, biarlah kita menggenapi hal ini. Artinya Yesus dibaptis untuk penggenapan, ya, untuk memeteraikan kitab suci, oke? Yaitu baptisan Yohanes dimeteraikan oleh Yesus. Nah, pertanyaan saya, di mana umat Islam pernah dibaptis? Nggak usah gitu, udah masalah kalau sama-sama merendahkan diri. Karena dua-duanya adalah orang yang mulia. Nah, kenyataannya Yesus dibaptis oleh Yohanes apa enggak? Iya, ya sudah. Berarti Yesus itu bertobat. Karena baptisannya Yohanes itu untuk pertobatan. Gitu aja intinya. Iya, Tuhan menjadi hambanya Tuhan gitu. Tuhan yang mana? Jangan dihapus. Dihapus. Yesus itu Tuhan dan menghambakan diri. Loh, Tuhan kok menghambakan kepada siapa? Kalau menghambakan kan kepada Tuhan. Nah, Yesus menghamba kepada siapa? Salah penjelasan kamu tentang Yesus dibaptis. Ada dua jawapan je. A, kamu punya pemahaman sungguh rendah. B, pemahaman kamu tak rendah, tapi kamu adalah pembohong. Kamu suka menipu, memutah kenyataan, memutahkan penekanan ayat suci. Nah, saya nanya ke kamu dulu. Yesus itu dibaptis Yohanes apa enggak? Jawab dulu, iya apa enggak? Yohanes berkata, seharusnya akulah yang perlu dibaptis. Kata Yesus, biarlah kita menggenapi hal ini. Artinya di situ bahwa Yesus sedang menggenapi baptisan, ya, bahwa manusia itu harus dilahirkan kembali dari roh, dari air dan roh, ya, supaya dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 4 ayat 24. Iya, walaupun seharusnya tetap kan Yesus dibaptis oleh Yohanes kan? Iya. Oke, sekarang saya nanya. Baptisannya Yohanes itu untuk apa? Pertobatan kan? Iya, ya sudah. Intinya Yesus dibaptis, udah gitu aja. Tuhanmu dibaptis oleh Yohanes gitu aja. Baptisan Yohanes sebagai tanda pertobatan bagi manusia, ya, bagi seluruh umat manusia. Tetapi Yesus dibaptis demi penggenapan kitab suci, oke, untuk menggenapi baptisan. Makanya kata Yesus, biarlah kita menggenapi hal itu. Yohanes tidak mau membaptis Yesus dan Yesus perintahkan supaya kita menggenapi, ya, lalu Yohanes lakukan.
Iya, baptisan Yohanes, pertobatan bagi manusia. Nah, Yesus kan manusia. Terus, masalahnya di mana? Kan udah cocok kan? Jadi intinya Tuhan kamu dibaptis gitu aja ya. Dibaptis oleh Yohanes gitu ya. Kalau memang Yesus dibaptis penggenapan, oh berarti kalau syaratnya menjadi Tuhan itu harus dibaptis Yohanes gitu. Kalau kamu paham kitab suci, kenapa masih mentuhankan manusia? Padahal kitab suci itu semuanya isinya mentuhankan Allah.